Dan menariknya lagi, ini tentang penghancuran WTC-nya, itu di titik balik matahari pertama di milenium ketiga. Makanya saya tanya, kenapa harus di pagi hari? Dan namanya 911, 911, Iya. 911. 911 sendiri itu filosofinya untuk pengagungan kepada sosok Baal tadi. Orang-orang Kabalis nih. Ini bukan keyakinan kita. Dunia ini akan berakhir di tahun 3000 Masehi. Nah, 3000 Masehi ini mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium 1000 tahun. Dan sekarang kita berada di milenium ketiga. Harusnya tahun 2000 Masjidil Aqsa hancur, Israel sudah punya negara. Ya, tata dunia baru ini sudah mereka sudah berjalan. Tapi qadarullah kan, itu tidak terjadi. Tapi mereka ini sudah menyiapkan nuklir berarti. Mereka sudah menyiapkan nuklir. Dan itu salah satu nuklir yang mereka gunakan adalah untuk membuat kanal Ben Gurion itu. Ada 500 hulu ledak nuklir yang akan mereka tanam yang akan menghubungkan Laut Gaza sampai ke Teluk Aqaba. Jadi mereka ingin membuat kanal untuk menyaingi terusan Suez. Karena terusan Suez ini kan selalu menjadi masalah ya. Pernah perang 3 kali Mesir dengan Israel itu gara-gara terusan Suez. Dan terakhir itu perekonomian dunia, perdagangan dunia terganggu ketika ada kapal besar, kapal konten besar, kapal kargo yang malang ya, mogok di sana sehingga terhalang tuh, sehingga lalu lintas miliaran dolar kerugian ya. Nah, Israel marah-marah kan. Nah, akhirnya disitulah si Benyamin Netanyahu paham, kenapa Ben Gurion ingin membuat kanal yang menghubungkan, ini kan Sinai ya, ini Afrika nih, ini ini sini, dan ini ada Arab Saudi. Nah, ini Teluk Aqaba, ini masih Laut Merah, ini Teluk Aqaba, ini Suez, terusan Suez. Nah, dia ingin membangun, ini kan Palestina nih, Palestina sini, dia ingin menghubungkan Laut Tengah ini, Laut Gaza ini dengan Teluk Aqaba. Nah, dulu sebetulnya petanya tidak begitu. Itu jauh dari Gaza. Nah, jaraknya 292, sekian kilometer. Itu hampir 2 kali lipat terusan Suez. Nah, dan anggarannya 100 miliar dolar. Gak mungkin nih, kata Benyamin Netanyahu, hanya untuk membuat kanal kita menghabiskan anggaran negara kita. Nah, dicarilah idenya gimana? Kalau ditarik garis lurus tidak berkelok-kelok begitu ya, tapi ditarik garis lurus dari Teluk Aqaba sampai ke Gaza. Lurus itu ke Gaza. Lebih pendek ya? Lebih pendek, dan dananya bisa dipangkas 16 sampai 55 juta dolar, miliar dolar. Itulah yang dipilih. Berarti gajah harus dibersihkan. Gimana caranya? Tuduhlah Hamas, pancing Hamas untuk melakukan jihad. Maka Hamas yang disalahkan. Intinya apa? Ingin membangun kanal agar minyak di Levan Basin dan gas bumi itu bisa ditarik. Banyak kandungan minyak bumi dan gas alamnya, 3 kali lipat dari RAPBN Indonesia. Itu dia guys. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya kelicikan mereka untuk menjajah sebuah negara hanya untuk keuntungan mereka sebenarnya. Jadi mereka menernak nuklir saat ini untuk nembus itu juga untuk mengancam atau menjajah negara-negara yang akan menjadi kontranya mereka. Yang kalau misalnya saya bilang nih, misalnya ini Mordekai orang Israel. Orang Israel sendiri. Tapi dia kemanusiaannya lebih besar. Akal sehatnya maju berjalan. Ya, karena pencipta bom atom kemarin itu filmnya, saya lupa ya, main Benedict Cumberbatch ya. Dia sendiri pencipta bom atomnya sendiri punya kemanusiaan. Gara-gara bom itu dia stres. Betul. Bahwa dia nggak mau bikin lagi kan bom itu. Betul. Takut banyak yang lebih meninggal lagi. Kalau dia nggak mau bikin lagi, dia kemudian dipersekusi, dikriminalisasi, karena dianggap kalau dia ditangkap oleh musuh bisa bikin nuklir buat musuh, gitu kan? Atau dia kemudian bisa disandra sama musuh kan gitu. Betul. Nah, mau nggak mau dia harus di-eliminate juga. Jadi serba salah kan gitu. Mungkin nasibnya kayak Mordekai gini. Nah, campaign berikutnya setelah memenangkan Hiroshima Nagasaki, tentunya juga ada satu campaign besar untuk Islamofobia, ya kan? Itu 9/11 itu yang terbesar. 9/11, betul. Ada data yang saya dapatkan ya, di mana ketika saya baca itu, kaget saya. Di White House ya, itu ada pertemuan secret
pertemuan rahasia di mana George Bush Senior mengatakan bahwa we have a big idea, not in a small country, in the name of American, not in the big idea, in the frame the New World Order, we will take over the world. Ini adalah ide yang lebih besar, bukan hanya dalam skala Amerika, tapi skala dunia dalam satu frame the world, tata dunia baru. Kita akan menciptakan one government. Dibahas. Dan 11 tahun berikutnya, anaknya yang menjadi presiden, George Walker Bush, melakukan, di zamannya terjadi penghancuran WTC. Tahun 95, Amerika itu menipis ke persediaan. Kan Amerika dengan, mohon maaf, dengan Arab Saudi kan sudah bekerja lama itu sejak 1934. Berdirinya Aramco, Arabian American Oil Company, dan negara lain. Dan tidak mungkin hanya mengandalkan negara Arab pun tidak mungkin akan memberikan semua minyaknya, nanti mereka habis. Makanya sekarang minyaknya ditahan. Nah, maka tahun 95 ini mereka sibuk nyari negara mana yang punya minyak yang lebih dari seperti Arab Saudi. Ketahuanlah satelit itu menangkap minyak yang terkandung, gas bumi yang terkandung di Irak dan Afghanistan. Jadi stoknya udah habis sebenarnya. Tahun 95 itu sebetulnya stoknya sudah menipis. Dan negara mereka kan tergantung minyak yang menjadi menjadi energi dari teknologi mereka. Ruh teknologi mereka dari minyak itu. Nah, Irak dan Afghanistan ini menyimpan kandungan minyak yang kalau digabung, combine, itu jumlahnya bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Bagaimana caranya agar minyak itu ngalir? Sementara di Irak ada Saddam Hussein yang berani menentang Amerika dan Israel dan terang-terangan membela Gaza, Palestina, dan juga ada Taliban di Afghanistan. Maka tahun 97 Afghanistan menang, Rusia kalah. Saat itu baru berdiri yang namanya Taliban di bawah pimpinan Allahyarhamullah Umar, Abdurrahman bin Umar. Nah, maka strateginya apa? Hancurkan WTC, tuduhkan pada mereka. Dan menariknya lagi, ini tentang penghancuran WTC-nya, itu di titik balik matahari pertama di milenium ketiga. Makanya saya tanya, kenapa harus di pagi hari? Dan namanya 911, 911. 911. 911 sendiri itu filosofinya untuk pengagungan kepada sosok Baal tadi. Kenapa bisa? Ada kebakaran, 911, call 911, call 911. Sehingga orang meminta pertolongan itu kepada 911. Itu artinya dia memposisikan 911 sebagai juru penyelamat. Apa itu 911? Untuk telepon darurat. Bukan, maksudnya apa artinya dari 911? Nah, 911 itu kalau disatukan 911 itu kan jadi 11. 11 itu kode berdirinya dua sang maha tunggal, Dwi Tunggal Iblis dan Dajjal yang betul-betul tiga bermuda. Termasuk WTC dibangun itu untuk ritual ini. Human sacrifices di milenium pertama, di milenium ketiga, di tahun titik balik matahari pertama. Maka dihancurkannya WTC sebetulnya ada itu sacrifices humannya besar-besaran. Jadi tradisi pagan itu mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Itu jadi itu sebetulnya itu dari yang zaman dulu juga sama, ada membunuh para nabi, membunuh anak-anak kecil dan bayi-bayi, itu ritualnya masih berjalan sampai sekarang. Dan itu untuk ritual terbesar karena 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat menurut versi mereka, karena mereka meyakini bahwa orang-orang kabalis nih, ini bukan keyakinan kita, dunia ini akan berakhir di tahun 3000 Masehi. Nah, 3000 Masehi ini mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium 1000 tahun, dan sekarang kita berada di milenium ketiga. Harusnya tahun 2000 Masjidil Aqsa hancur, Israel sudah punya negara, ya, tata dunia baru ini sudah berjalan. Tapi qadarullah kan, itu tidak terjadi. Genderang untuk memasuki itu tentunya dihancurkannya WTC. Jadi sejak di WTC dihancurkan, guys, berarti adalah ini masa lebih suramnya lagi untuk umat Muslim. Untuk umat Islamnya lagi. Karena sejak saat itu stigma teroris, Islamofobia diciptakan. Jadi semua umat Islam itu punya ajaran teroris, kekerasan mulai saat itu. Teroris, betul. Dan kemudian dia juga bentuk ISIS juga, ditambah-tambah lagi gitu. Betul. Nah, padahal pada saat terjadinya peristiwa WTC dihancurkan ini, Usama bin Laden yang mereka fitnah tidak ada di sana, tidak ada di Afghanistan, tidak ada di Kandahar. Tapi ada di Dubai, sedang dirawat di rumah sakit yang di depannya itu ada kantor CIA. Dan saya punya rekaman Nicholas Rockefeller diwawancara oleh Aaron Russo, seorang jurnalis Eropa ini dari Amerika juga. Dia ngobrol sama Nicholas Rockefeller.
tentang WTC kejadian ini. Dan Nicholas Rockefeller terbuka. Kalian nggak akan pernah menemukan orang yang ada di gua yang dicari-cari di gua itu. Maksudnya di Afghanistan, nggak ada. Lalu kenapa kalian hancurkan? Kalian punya menguasai dunia, kalian punya banyak uang dan kalian sudah berkuasa di dunia. Ya, kami melakukan ini sebagaimana target kami untuk menguasai dunia dan memerangi Islam itu intinya. Ya. Jadi itu rekayasa mereka.